Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Doa saya, saudara tetap dalam kondisi yang sehat, sukacita, dan tentu berpengharapan selama kita berada tinggal di rumah dengan keluarga kita. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar atau melihat film. Anak-anakku pasti tahu film ini. Diberi judul Beauty and the Beast. Dikisahkan cerita tentang seorang pria yang buruk muka. Wajahnya buruk sekali, jelek sekali, dan tidak ada yang mau berteman dengan dia. Lalu singkat cerita, ia berjumpa dengan seorang wanita cantik sekali. Dan dalam cerita yang berlanjut, wanita itu rupanya jatuh cinta dengan sang pria buruk rupa ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sang pria itu berubah menjadi seorang pria yang gagah, yang ganteng, dengan wajah yang cakep. Nah, ini adalah sebuah cerita penggambaran tentang arti kesetiaan dan cinta yang dapat mengalahkan kutuk yang diderita oleh pria tersebut. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kita pernah mengalami kekecewaan? Melihat sesuatu, melihat keadaan, melihat pasangan kita, dan yang lain sebagainya. Sehingga kita mengalami rasa tidak suka, rasa penolakan, dan lain sebagainya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Markus pasal 6, ayat pertama sampai ke-6. Demikian saya bacakan bagi kita. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mereka mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudaraku, orang banyak melihat karya Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka takjub, mereka kagum. Tetapi kemudian mereka kecewa karena mereka tahu tentang latar belakang Yesus. Hanya anak seorang tukang kayu. Yang mereka idamkan, yang mereka inginkan tentu adalah anak dari seorang yang kaya raya, orang yang terpandang, dihormati, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang manusiawi, saudaraku. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Cenderung kita akan memilih bagi anak-anak kita, khususnya yang sudah dewasa, yang belum menikah, pasangan yang terbaik. Dan kita akan mengadakan seleksi dengan melihat bibitnya, bobotnya, dan bebeknya. Dan semuanya akan dilihat demikian rupa. Kadangkala yang terbaik, yang sudah dipandang baik, ketika hari pertama menikah, setahun berlewat dan berlalu, 2 tahun, mulai muncul sesuatu yang mengecewakan. Ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Muncul rasa kecewa, dan rasa kecewa. Demikian juga yang terjadi dalam bacaan kita ini. Kebaikan Yesus, mukjizat Yesus, karya cinta Yesus dianggap tidak ada apa-apanya karena mereka kecewa hanya anak seorang tukang kayu. Dalam kisah Beauty and the Beast tadi diceritakan bagaimana seorang wanita yang begitu mencintai seorang pria sekalipun dia buruk muka, sekalipun wajahnya jelek, tapi cintanya terhadap pria itu yang kemudian membebaskan sang pria dari kutukan itu.
Nah, kadang-kadang ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak dapatkan, kita cenderung kecewa. Kita menolak. Tapi kita harus belajar dari kisah ini. Orang banyak yang menolak Yesus. Orang banyak yang kecewa atas Yesus. Kepada mereka Yesus mati. Kepada mereka Yesus memberikan pengampunan. Kepada mereka Yesus memberikan hidupnya agar mereka hidup. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari kisah ini. Pertama, jangan lekas mudah untuk kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita nikmati segala anugerah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga tentu, jalani hidup ini dengan penyerahan penuh pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Sekalipun mungkin seringkali kita yang menolak dan mengecewakan Dia. Tapi Ia tetap mencintai saudara dan saya. Nikmati hidup ini bersama dengan cinta Tuhan yang tak pernah mengecewakan saudara dan saya. Saya mau berdoa untuk saudara di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami jika kami seringkali mengecewakan-Mu. Dalam kehidupan kami ketika doa kami tak terjawab. Harapan kami tak tersampaikan. Kerinduan kami tak lepas dari apa yang kami harapkan dan kami terima. Kadang-kala kami kecewa dengan diam-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar. Karya-Mu tak mungkin dapat terselami. Cinta-Mu yang tak mungkin dapat kami pahami. Tapi hari ini kami mau lakukan. Dan mau lakukan hidup sebenarnya. Setia dan mengasihi-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari anugerah pemberian Tuhan bagi kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jalani hidup ini dengan penuh cinta. Dan lihat kekuatan cinta itu akan memberikan sukacita dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan senantiasa berpengharapan padanya. Tuhan berkati saudara. Amin.